Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Puji Wahono, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi serta teman-teman APDA yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang values, attitude, moods, and emotion, yang mana artinya dalam bahasa Indonesia adalah nilai, sikap, suasana hati, dan emosi. Dan anggota dari kelompok kami itu ada saya sendiri, Dia Fitrani Prayogi, ada Farah Khairunisa, serta ada Haura Yanjani. Untuk susunan materinya itu bisa dilihat di layar, ada gambaran umum, terus ada nilai sikap, suasana hati, dan emosi, terus ada kepuasan kerja sama teori kepuasan kerja, dampak potensial dari kepuasan kerja itu sendiri, terus dilanjut juga ada komitmen organisasi, dilanjut juga ada hubungan nilai, sikap, suasana hati, dan emosi, dan juga ada studi kasus, dan terakhir itu ada kesimpulan. Untuk gambaran umum sendiri, pada bab ini kita akan membahas tentang pikiran dan perasaan yang menentukan bagaimana sih seseorang ini mengalami pekerjaannya. Dan pembahasan ini mencakup dari ada 4 hal utama, yakni ada nilai, sikap, sama suasana hati, dan terakhir itu ada emosi. Nah, dari keempat aspek ini itu saling mempengaruhi dan juga berperan penting dalam perilaku organisasi, khususnya itu dalam hal kepuasan kerja dan juga komitmen terhadap organisasi. Untuk slide ini akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya terima kasih Dea. Di sini ada atau nilai. Definisi dari values adalah keyakinan pribadi tentang apa yang dianggap penting dalam hidup dan bagaimana seorang seharusnya berperilaku. Nah, values ini berperan sebagai pedoman utama dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di tempat kerja. Lalu di sini ada karakteristik values. Yang pertama itu ada relatif permanen dan tahan lama. Jadi nilai ini bersifat stabil, jadi tidak mudah berubah dalam jangka waktu pendek. Misalnya seorang yang menjunjung tinggi kejujuran sejak kecil biasanya akan tetap memegang teguh nilai itu hingga dewasa dan dalam dunia kerja. Lalu yang kedua itu ada mempengaruhi makna dan hakikat kerja. Nah, nilai ini membentuk cara pandang seseorang terhadap pekerjaan. Ada yang menganggap kerja hanya untuk gaji, ada juga yang melihatnya sebagai panggilan hidup untuk memberi manfaat. Jadi nilai ini menentukan makna kerja bagi tiap individu. Lalu yang ketiga ini menjadi dasar pembentukan sikap kerja. Jadi nilai ini adalah pondasi bagi sikap. Jadi karyawan memiliki nilai tanggung jawab, sikap kerja akan tercermin dalam kedisiplinan, ketekunan, dan juga integritas di tempat kerja. Boleh di next? Oke, di sini selanjutnya ada klasifikasi values. Nah, values dalam organisasi ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu ada work value dan ethical value. Work value ini atau nilai kerja adalah keyakinan karyawan mengenai apa yang diharapkan dari pekerjaan serta bagaimana mereka seharusnya berperilaku di tempat kerja. Nah, nilai kerja ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada intrinsic work value, yaitu nilai yang memberikan kepuasan dari isi pekerjaan itu sendiri. Misalnya pekerjaan yang menarik, menantang, kreatif, dan bermakna. Lalu yang kedua itu ada extrinsic work values, yaitu nilai yang memberikan keputusan dari hasil pekerjaan seperti gaji yang tinggi, keamanan kerja, status sosial, waktu bersama keluarga maupun tunjangan. Lalu sementara itu ethical values atau nilai etika ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengambil keputusan dan bertindak terutama dalam situasi yang tidak jelas. Nah, nilai etika ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada utilitarian values, yaitu nilai yang berprinsip bahwa keputusan terbaik adalah memberi manfaat terbesar bagi orang banyak. Lalu yang kedua itu ada moral rights values,
yaitu nilai yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak dasar individu. Lalu yang ketiga itu ada justice values, yaitu nilai menekankan keadilan, kesetaraan, dan perlakuan yang tidak memihak dalam organisasi. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Haura. Selanjutnya ada work attitude atau sikap kerja. Sikap kerja ini merupakan kumpulan perasaan, keyakinan, dan pemikiran tentang cara berperilaku dalam pekerjaan dan organisasi. Tingkat kepuasan ini beraneka ragam, mulai dari rasa sangat puas hingga sangat tidak puas. Kepuasan kerja ini juga tidak hanya menggambarkan perasaan terhadap pekerjaan secara keseluruhan, tetapi juga mencakup berbagai aspek seperti jenis pekerjaan yang dilakukan, hubungan dengan rekan kerja, atasan, bawahan, hingga kompensasi atau gaji yang diterima. Selanjutnya ada dua sikap yang mempunyai implikasi khusus bagi perilaku organisasi, terdiri dari dua. Yang pertama kepuasan kerja, yaitu kumpulan perasaan dan keyakinan yang dimiliki seseorang tentang pekerjaan mereka saat ini, dan yang kedua ada komitmen organisasi, di mana pengertiannya merupakan kumpulan perasaan dan keyakinan yang dimiliki seseorang tentang organisasinya secara keseluruhan. Komitmen ini dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti kebijakan promosi, kualitas produk, dan sikap organisasi terhadap isu-isu etika. Boleh di next? Baik, selanjutnya ada tiga komponen dari work attitudes atau sikap kerja. Yang pertama ada komponen afektif. Komponen afektif ini berkaitan dengan perasaan terhadap pekerjaan atau organisasi. Contohnya, seorang karyawan merasa senang dan bangga bekerja di perusahaannya. Yang kedua ada komponen kognitif, mencerminkan keyakinan atau pendapat karyawan tentang seberapa penting atau bermaknanya pekerjaan tersebut. Contohnya, seorang karyawan percaya bahwa pekerjaannya memberikan dampak besar bagi banyak orang. Dan yang ketiga ada komponen perilaku, di mana komponen perilaku ini merupakan kecenderungan atau niat karyawan untuk bertindak atau merespon dalam situasi kerja. Ketiga komponen ini saling mempengaruhi satu sama lain dan biasanya berjalan searah. Contoh dari komponen perilaku ini, jika seorang karyawan puas dengan manajemen kantor dan percaya bahwa manajemen tersebut adil, maka perilaku yang akan muncul adalah ia termotivasi untuk bekerja dengan penuh semangat. Boleh di next? Baik, lagi oke. Selanjutnya ada job satisfaction atau kepuasan kerja. Definisinya kepuasan kerja merupakan kumpulan perasaan dan keyakinan yang dimiliki seseorang tentang pekerjaan mereka saat ini. Kepuasan kerja berpotensi mempengaruhi berbagai perilaku dalam organisasi dan berkontribusi pada tingkat kesejahteraan karyawan. Jadi next. Selanjutnya ada 4 faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Baik. Mohon maaf sebelumnya. Selanjutnya ada faktor pekerjaannya termasuk tingkat kepuasan kerja. Contohnya, orang yang memiliki kepribadian ekstrovert cenderung lebih puas dengan pekerjaannya dibanding mereka yang introvert. Yang kedua ada values atau nilai. Nilai mencerminkan keyakinan karyawan tentang hasil yang seharusnya dicapai melalui pekerjaan dan bagaimana seseorang seharusnya berperilaku di tempat kerja. Misalnya, seseorang yang memiliki nilai kerja intrinsik yang kuat, yaitu yang menghargai makna dan isi pekerjaan itu sendiri, akan cenderung
digital dengan nilai EQ dengan dari kerjaan akan lebih puas bekerja di tempat yang mungkin monoton tapi menawarkan gaji. Ada waktu kondisinya memperkerjakan. Situasi kerja ini mencakup berbagai hal seperti jenis tugas yang dikerjakan, hubungan, interaksi dan organisasi terhadap karyawan. Orang cenderung akan lebih dengan kerja yang memberikan gaji layak dan keamanan kerja daripada pekerjaan yang gajinya rendah dan beresiko terkena PHK. Kepuasan ini bisa muncul dari masalah nyata di tempat kerja seperti beban kerja berlebihan, prosedur yang tidak efisien, kurangnya kebebasan mengambil keputusan, atau frustasi terhadap kurangnya inisiatif organisasi. Boleh di next? Sorry, satu lagi ada lagi. Oke, yang keempat ada social influence atau pengaruh sosial. Pengaruh ini dimiliki oleh individu atau kelompok terhadap sikap dan perilaku seseorang. Boleh di next? Di ini lagi. Selanjutnya ada teori kepuasan kerja. Yang pertama ada the Facet Model of Job Satisfaction. Model ini sangat berguna karena membantu perusahaan melihat bahwa pekerjaan mempengaruhi karyawan dari berbagai sisi, bukan hanya secara keseluruhan saja. Adapun konsep dari teori ini berfokus pada faktor-faktor situasi kerja dengan membagi pekerjaan menjadi elemen-elemen komponennya atau facet atau aspek pekerjaan dan melihat seberapa puas karyawan dengan setiap aspek. Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan kerja ada pemanfaatan kemampuan, pencapaian, aktivitas, promosi, wewenang, kompensasi, rekan kerja, kreativitas, kebebasan bekerja, nilai-nilai moral, pengakuan, tanggung jawab, keamanan, pelayanan sosial, status sosial, pengawasan hubungan antar manusia, pengawasan teknis, dan variasi pekerjaan. Boleh di next. Yang kedua ada Herzberg's Motivator Hygiene Theory of Job Satisfaction. Adapun konsep dari teori ini yang pertama, teori ini merupakan salah satu teori kepuasan kerja tertua, di mana berfokus pada dampak aspek-aspek tertentu pekerjaan terhadap kepuasan kerja, dan setiap karyawan memiliki dua set kebutuhan atau persyaratan, yaitu kebutuhan motivasi of job satisfaction, di mana konsep ini berfokus untuk menentukan seberapa puas mereka dengan pekerjaannya. Karyawan membandingkan pekerjaan mereka dengan pekerjaan ideal. Ketika ekspektasi karyawan tentang pekerjaan ideal dan ketika ekspektasi tersebut tidak terpenuhi, maka karyawan akan tidak merasa puas. Yang keempat ada the steady state theory of job satisfaction. Teori ini menyatakan bahwa setiap karyawan memiliki tingkat kepuasan kerja yang tetap yang disebut sebagai steady state atau titik keseimbangan. Meskipun situasi peristiwa itu orang karyawan mendapatkan promosi dan kenaikan gaji merasa lebih puas untuk sementara, namun beberapa bulan kemudian kepuasan itu menjadi tingkat normal seperti sebelum promosi. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini selanjutnya ada dampak potensial dari kepuasan kerja. Yang pertama itu ada kinerja kerja. Nah, kepuasan kerja ini dapat mendorong karyawan bekerja lebih semangat dan konsisten. Hal ini membantu menjaga kualitas hasil kerja dan membuat mereka lebih fokus tanggung jawab. Lalu yang kedua itu ada absensi. Nah, jadi ketika karyawan merasa puas dengan pekerjaannya, mereka akan lebih rajin hadir. Nah, rasa puas ini membuat mereka termotivasi untuk hadir secara rutin dan tidak mencari. Lalu yang ketiga itu ada turnover atau perputaran karyawan.
Nah, karyawan yang puas cenderung betah dan bertahan dalam organisasi, kepuasan kerja ini menumbuhkan komitmen sehingga mereka tidak mudah berpikir untuk meninggalkan pekerjaannya. Lalu yang keempat itu ada perilaku kewarganegaraan organisasi atau OCB. Nah, kepuasan kerja ini mendorong karyawan melakukan hal-hal positif di luar tugas pokok, misalnya membantu rekan kerja, memberikan ide baru, atau mendukung organisasi tanpa harus diminta. Lalu yang kelima itu ada kesejahteraan karyawan. Nah, kepuasan kerja ini memberikan dampak besar pada kebahagiaan dan kesejahteraan karyawan. Nah, mereka merasa lebih seimbang antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sehingga sejahteranya meningkat. Boleh di next? Oke, di sini ada komitmen organisasi. Komitmen organisasi ini berkaitan dengan perasaan dan keyakinan terhadap organisasi tempat kerja secara keseluruhan. Lalu di sini ada dua jenis komitmen organisasi. Yang pertama itu ada komitmen efektif. Ini terjadi karena karyawan merasa senang menjadi bagian dari organisasi, lalu percaya dan merasa baik tentang organisasi dan apa yang dia wakili, terus terikat pada organisasi dan berniat untuk melakukan hal yang baik bagi organisasi. Sebaliknya, komitmen kontinuitas itu terjadi jika karyawan berkomitmen tetapi karena mereka harus. Jadi mereka bertahan karena biaya meninggalkan organisasi ini terlalu besar, seperti senioritas, keamanan pekerjaan, pensiun, dan manfaat kesehatan. Boleh di next? Oke, di sini ada faktor yang mempengaruhi komitmen efektif, yaitu yang pertama ada karyawan cenderung lebih berkomitmen terhadap organisasi yang berperilaku secara bertanggung jawab, secara sosial, dan berkontribusi pada masyarakat secara luas. Lalu yang kedua itu karyawan lebih mungkin berkomitmen pada organisasi yang menunjukkan bahwa mereka peduli pada karyawan dan menghargai mereka sebagai individu. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu kita mengenai mood atau suasana hati. Bisa dikatakan suasana hati atau mood ini merupakan bagaimana sih orang itu merasa saat mereka yang melakukan pekerjaan dari hari ke hari, jam per jam ataupun menit ke menit, dan juga itu menentukan bagaimana mereka mengalami dari pekerjaan itu sendiri. Dan secara umum sendiri uh, suasana suasana hati itu atau mood sendiri itu dapat dikategorikan menjadi positif dan negatif. Untuk positif itu kita bisa memanfaatkan kayak bersemangat, terus juga antusias terhadap pekerjaan, aktif dalam pekerjaan, terus juga ada ceria, gembira. Sedangkan kalau negatif itu kita tuh kayak merasa tertekan dalam pekerjaan, terus juga takut mau melakukan pekerjaan di tempat kerjanya, itu kadang juga meremehkan pekerjaan tersebut, terus juga kadang gelisah sama cemas dan agresif. Tetapi selain ada positif dan negatif juga tuh ada yang juga namanya middle di tengah-tengah gitu teman-teman. Dan dimana mereka ini tidak positif maupun tidak negatif. Dan mereka ini akan merasa kayak mengantuk, lesu, lamban, tenang, damai, dan rileks seperti itu. Jadi dengan demikian, uh, mood sendiri ini tuh cenderung berupa perasaan umum dan meluas yang tidak mengganggu dari pikiran ataupun perilaku dari karyawan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada emosi, yang dimana emosi ini adalah suatu perasaan intens yang singkat dan terkait dengan penyebab ataupun peristiwa tertentu dan mengganggu dari proses berpikir dan perilaku seseorang. Gitu. Dan di emosi tersendiri itu muncullah yang namanya tenaga emosional. Nah, tenaga emosional itu merupakan pekerjaan yang dilakukan suatu karyawan untuk mengontrol pengalaman dan ekspresinya dari suasana hati dan emosi mereka di tempat kerja. Dan pekerjaan emosional ini diatur oleh aturan ekspresi seperti itu. Dan di emosi sendiri itu ada dua jenis aturan ekspresi. Yang pertama itu ada aturan perasaan sama aturan ekspresi. Apa sih aturan perasaan
Nah, aturan pelaksanaan itu menentukan bagaimana perasaan yang pantas dan tidak pantas dalam situasi tertentu. Sedangkan kalau aturan ekspresi itu adalah aturan ekspresi menentukan emosi. Apa sih yang harus diekspresikan dan bagaimana cara mengekspresikannya dalam situasi tertentu. Dan dan di aturan ekspresi ini muncul namanya ketidakharmonisan emosional, di mana keadaan internal yang terjadi ketika sosok karyawan ini tuh dihadapkan atau diharapkan mengekspresikan perasaannya yang bertentangan dengan apa yang sebenarnya mereka rasakan seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada hubungan antara nilai, sikap, suasana hati dan emosi. Dan dari keempat itu muncullah yang namanya empat aspek yang saling terhubung dan saling mempengaruhi, dan di mana itu nilai membentuk sikap, terus juga sikap mempengaruhi suasana hati dan emosi, dan juga suasana hati dan emosi yang konsisten ini bisa kembali mempengaruhi sikap bahkan nilai seseorang, di mana hubungan ini bersifat timbal balik dan dinamis dalam kehidupan kerja sehari-hari. Bisa dilihat dari tabelnya, dan juga dan dan juga tuh bisa dikatakan nilai ini bukan unsur yang paling stabil dan menjadi paling dasar yang paling mempengaruhi dari sikap karyawan, sedangkan keduanya itu bersama-sama mempengaruhi suasana hati dan emosi yang lebih mudah berubah. Namun, dari hubungan ini tidak hanya satu arah, tapi dalam jangka panjang, suasana hati dan emosi yang persisten ini dapat mempengaruhi suatu sikap yang bahkan menggeser nilai yang semua dianggapnya itu paling paling tetap. Seperti itu, teman-teman. Dan di sini ada studi kasusnya itu kami ambil dari Paytech Communication yang dimana didirikan pada tahun 1998 sebagai penyedia layanan suara, data, dan internet di lebih dari 80 pasar di Amerika Serikat sendiri. Dan dari awalnya itu kurang dari 20 karyawan, sudah perusahaan ini berkembang pesat menjadi lebih dari 3.600 karyawan dengan pendapatan sekitar kayak $1 miliar. Juga meskipun industri telekomunikasi ini sangat mengalami penurunan besar dan kehilangan ribuan pentingnya nilai, inti perusahaan sebagai pedoman kerja sehari-hari. Dan di praktek ini menerapkan adanya 4 nilai utama kayak budaya peduli, komunikasi terbuka, layanan tak tertandingi, itu ada solusi dipersonalisasi. Dan di mana ini menjadi sosok fondasi dari praktek sendiri yang menempatkan karyawan dan pelanggannya itu sebagai prioritas utama. Dan Tysonin ini percaya bahwa kesejahteraan karyawan ini secara langsung akan menghasilkan layanan pelanggan yang unggul. Dan untuk menjaga untuk menjaga kesejahteraannya ini, Patek menerapkan berbagai strategi seperti kayak program keseimbangan kerjanya dan keluarganya, terus juga ada cuti darurat berbayar, serta ada kegiatan yang dimana ini rekreasi yang melibatkan keluarga. Dan pengakuan prestasi yang diberikan ini melalui penghargaan maestro dan jembutnya bonus berbasis kinerja, terus juga ada kesempatan memperoleh opsi dari saham seperti itu. Dan dari budaya organisasi di PTT ini mengutamakan yang namanya kolaborasi lintas departemen dan perilaku kewarganegaraan, dan di mana karyawan itu sendiri secara sukarela saling membantu dan berbagi pengetahuan, dan di lingkungan kerjanya yang inklusif yang dan penghargaan yang konsisten juga membuat dari karyawan PTT ini merasa kayak dihargai dan termotivasi, dan hasilnya juga PTT ini berhasil mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan seperti itu, teman-teman, dan memperoleh tingkat kepuasan dan komitmen karyawan yang tinggi, serta meraih berbagai penghargaan termasuk American Business Ethics Award dan pengakuan sebagai Best Large Company to Work for in New York pada 2009 dan 2010. Dan di sini untuk permasalahan dan tantangannya seperti yang sudah dijelaskan, dan berkembang kan PT harus berkembang pesat di tengah industri dan telekomunikasi Amerika Serikat yang sedang menurun, yang dimana itu kehilangan pekerjaannya, terus tumbuhlah jumlah karyawan yang sangat cepat seperti itu, teman-teman. Dan untuk penyelesaian kasus sendiri ini dari Arunas Arunas atau CO-nya itu menegaskan 4 nilai yang tadi yang saya sudah sebutkan, yang namanya budaya peduli, terus komunikasi terbuka, terus juga adanya
layanan tatap tanding, dan juga solusi dipersonalisasi yang dimana ini sebagai panduan kerja seperti itu. Dan dampak dan hasilnya itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan, mendapatkan yang namanya kepuasan komitmen karyawan dan berdampak pada layanan pelanggan yang sangat baik, terus juga mendapatkan uh, American Business Ethics Award dan juga Best Large Company to Work for in New York in 29 tahun 2009 dan 2010 seperti itu. Dan untuk kesimpulannya, nilai sikap, suasana hati, dan emosi ini merupakan suatu fondasi yang penting dalam perilaku suatu organisasi. Dan manajemen yang mampu menciptakan lingkungan yang kerja yang positif juga, itu akan menghasilkan karyawan yang puas, terus juga berkomitmen, terus juga yang namanya produktif dan aktif seperti itu teman-teman. Oleh karena itu, penting bagi suatu organisasi untuk memperhatikan kesejahteraan emosionalnya dan nilai-nilai dari karyawannya agar efektivitas jangka panjang tetap terjaga. Dan ini referensi yang kami kerjakan untuk slide ini, PPT ini. Mungkin terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, boleh menggunakan fitur rasanya, kalaupun dan unmute, dan kalaupun berhalangan bisa di kolom chat. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya teman-teman? Oke, di sini udah ada bunga, di mana saya Bunga Alicia Fudoli izin bertanya kepada kelompok 3. Berdasarkan teori komitmen organisasi atau effectiveness versus kontinuitas tersebut, apa potensi risiko bagi perusahaan jika mayoritas karyawan hanya memiliki komitmen kontinuitas, terutama terkait retensi jangka panjang dan inovasi? Terima kasih dengan atas pertanyaannya. Mungkin kita skip dulu. Apakah teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Oke, sepertinya tidak ada lagi untuk mau bertanya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk jawaban pertanyaan dari Bunga, dan selanjutnya itu akan ada pemaparan materi dari kelompok 4. Terima kasih. Saya langsung untuk kelompok 4 dulu ya. Oke, izin menjawab ya untuk pertanyaan dari Bunga, yaitu berdasarkan teori komitmen organisasi antara efektif dengan kontinuitas, apa potensi resiko bagi perusahaan jika mayoritas karyawan hanya memiliki komitmen kontinuitas, terutama terkait retensi jangka dan inovasi. Jadi untuk jawabannya itu, kalau mayoritas karyawan
hanya punya komitmen kontinuitas ini, artinya mereka bertahan di perusahaan bukan karena ada rasa bangga atau keterikatan emosional, tetapi karena mereka takut kehilangan sesuatu seperti gaji, tunjangan, atau rasa aman. Nah, jadi resikonya perusahaan bisa menghadapi beberapa masalah. Pertama itu ada retensi jangka panjang jadi lemah. Jadi karena karyawan seperti ini mudah berpindah kalau ada tawaran yang lebih baik. Lalu yang kedua ini motivasi dan semangat bekerja menurun karena mereka ini bekerja hanya demi kewajiban, bukan hanya karena keinginan berkontribusi. Lalu selain itu, eh, inovasi juga bisa terhambat karena karyawan dengan komitmen seperti ini cenderung bermain aman dan enggan mencoba hal baru. Jadi untuk jangka panjang perusahaan ini akan sulit berkembang dan beradaptasi. Nah, oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk menumbuhkan komitmen efektif, yaitu membuat karyawan merasa bangga dan memiliki keterikatan emosional organisasi. Nah, dengan begitu, mereka akan lebih loyal, termotivasi, dan mau berinovasi untuk kemajuan perusahaan itu sendiri. Untuk Bunga, apakah terjawab? Oke, Terima terima kasih kasih. Bunga dan juga yang lainnya. Kami dari kelompok 3 ingin pamit undur diri. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Dea. Lanjut. Oke, kelompok 4 izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Puji Wahono, SMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi yang kebetulan pada sore ini beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena sedang sakit. Maka dari itu kita sama-sama mendoakan semoga beliau lekas diberikan kesehatan kembali dan segera beraktivitas seperti sedia kala untuk memberikan wawasan serta ilmunya kepada kita semua. Amin amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Oke, sebelum itu saya Rifki Meritnya selaku moderator pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi terkait dengan perception, attribution, dan juga management of diversity. Sebelum itu kami izin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Boleh di next. Oke, yang pertama ada saya sendiri, Rifki Mardiansyah. Yang kedua ada Rio Octavian. Yang ketiga ada Trevino Rahmat Pribadi. Boleh di next. Oke, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Bung Trevino. Bung Trevino dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Rifki. Pada materi pertama ada perception. Nah, jadi persepsi ini adalah proses memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi informasi dari panca indera untuk memberi makna dan pemahaman terhadap dunia sekitar. Lalu menurut Robbins dan Judge 2017, persepsi merupakan suatu proses di mana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indrawi mereka untuk memberi makna pada lingkungan mereka. Nah, selanjutnya komponen persepsi ada 3. Yang pertama itu perceiver, individu yang mengamati, dan disinilah pengalaman, latar belakang, pengetahuan, kebutuhan, motivasi, serta suasana hati berperan besar. Misalnya, seorang manajer yang sedang berada dalam kondisi mood positif cenderung menilai kinerja bawahannya lebih baik dibandingkan ketika ia sedang dalam tekanan. Lalu untuk komponen yang kedua ada target, objek atau orang yang diamati.
Karakteristik target seperti tingkat kejelasan, status sosial, dan usaha impression management akan mempengaruhi bagaimana ia dipersepsikan. Misalnya, karyawan dengan status sosial tinggi sering dianggap lebih kompeten, meski faktanya belum tentu demikian. Lalu untuk komponen yang ketiga ada situation, kondisi lingkungan yang melingkupi proses persepsi. Faktor situasional seperti waktu, tempat, norma budaya, serta kondisi organisasi dapat mengubah makna suatu perilaku. Sebagai contohnya, keterlambatan hadir dalam rapat mungkin dipersepsikan wajar saat transportasi umum sedang mogok, tetapi dianggap tidak profesional bila terjadi berulang kali tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya ini ada bias dalam persepsi. Yang pertama yaitu primacy effect. Kecenderungan menilai seseorang terlalu dominan berdasarkan kesan pertama sehingga informasi selanjutnya kurang diperhatikan. Lalu yang kedua ada halo effect. Dalam proses persepsi, seringkali muncul bias yang menyebabkan penilaian terhadap orang lain menjadi kurang objektif. Ketiga ada similar to me effect. Ketika pengamat lebih menyukai orang yang dianggap mirip dengan dirinya dalam hal latar belakang nilai atau gaya sehingga menimbulkan ketidakadilan terhadap yang berbeda. Lalu yang keempat ada harness atau leniency bias, yang dimana kecenderungan penilai untuk terlalu keras atau terlalu lunak dalam memberikan evaluasi, bukan berdasarkan kinerja nyata. Dan yang terakhir ada knowledge of predictor. Ketika penilai menilai seseorang hanya berdasarkan informasi, pendukung atau data sebelumnya tanpa benar-benar memperhatikan performa kerja yang aktual. Lalu untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Vino. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya yaitu attribution atau atribusi ya. Jadi teori atribusi ini pertama kali ditemukan oleh Haider pada tahun 1958. Yang pada dasarnya teori atribusi ini menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau secara eksternal. Nah, mungkin teman-teman masih bingung ya. Jadi, teori atribusi ini menjelaskan bagaimana kita memberi penjelasan terhadap perilaku diri kita sendiri maupun orang lain. Sederhananya, atribusi ini adalah proses otak kita mencari jawaban atas pertanyaan, kenapa sih orang itu melakukan itu, atau kenapa tadi aku berperilaku demikian gitu. Nah, dalam dunia kerja, atribusi ini sangat penting karena kita karena atribusi ini cara kita menjelaskan perilaku orang lain itu bisa mempengaruhi penilaian kerja, keputusan manajerial, hubungan antar individu, dan motivasi kerja. Boleh di next. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan juga terkait dua jenis atribusi ya, yaitu yang pertama atribusi internal dan juga eksternal. Nah, untuk jenis yang pertama yaitu internal, jadi atribusi internal sendiri itu didasari oleh diri orang tersebut, seperti kemampuan, sifat, atau usaha orang tersebut. Implikasinya, atribusi internal ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab, tapi juga bisa menimbulkan rasa bersalah. Nah, kemudian juga ada atribusi eksternal, yaitu pengaruhnya itu dari luar orang yang berperilaku demikian. Gitu. Nah, seperti karena situasi dari luar atau karena faktor dari luar. Nah, implikasinya itu eh, atribusi eksternal ini bisa melindungi harga diri, tapi juga membuat kurang termotivasi memperbaiki diri dia. Nah, contoh sederhananya ada kasus seperti misalkan pegawai tidak dapat mencapai target bulanan. Ketika kita mencari jawabannya dari faktor internal, kita berpikir bahwa orang itu tuh tidak mencapai targetnya itu karena dia malas, gitu. Nah, sedangkan dalam kasus yang berbeda, ketika kita memikirkan orang itu berperilaku demikian itu dari faktor eksternal, kita tuh mikir kalau orang tersebut tuh tidak mencapai target itu karena misalkan pasarnya itu kurang cocok atau memang ada sistem yang error gitu. Jadi kita apa ya? Kita memikirkan dari situasi dari luar kayak gitu. Boleh di next. Boleh di next.
Selanjutnya ada bias atribusi atau bias attribution. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama fundamental attribution error, ada actor observer effect, dan terakhir juga ada self-serving attribution. Untuk jenis yang pertama, fundamental attribution error, eh, sebentar, nggak kelihatan. Nah, untuk pertama fundamental attribution error itu kita ketika ada kesalahan kita cenderung menyalahkan sifat orang tersebut dari faktor internal. Padahal kenyataannya bisa jadi situasi tersebut itu terjadi karena faktor eksternal. Nah, contohnya itu misalkan ada rekan kerja telat. Kita tuh pikir bahwa dia tuh telat ke kantor itu karena kurang disiplin atau karena dia tidak canggih gitu. Padahal pada kenyataannya misalkan di jalan itu ada kecelakaan di jalan atau hal-hal lainnya yang menyebabkan orang itu tuh telat gitu. Kemudian ada aktor observer effect. eh, Ketika ketika kesalahan terjadi pada kita, kita tuh sering menyalahkan itu tuh karena faktor eksternal. Tetapi kalau orang lain yang melakukan, kita menyalahkan kalau itu tuh terjadi karena faktor internal. Misalkan kasus yang sama ya, ketika saya telat kerja, saya itu menyalahkan karena itu tuh misalkan macet gitu, jadinya saya telat. Tetapi kalau ada orang lain yang telat, kita berpikir bahwa dia itu telat tuh karena malas atau karena hal-hal lainnya, karena sifat dia sendiri gitu. Kemudian yang terakhir ada self-serving attribution. Em, ya kita, nah ketika kita melakukan keberhasilan, kita mengaitkan kalau itu tuh terjadi karena faktor internal. Tetapi ketika kita melakukan kegagalan, kita menyalahkan faktor dari luar atau dari eksternal. Seperti misalnya kasusnya kenaikan jabatan ya. Misalkan saya naik jabatan, oh itu karena memang kerja keras diri saya sendiri gitu. Tetapi kalau misalkan kita gagal naik jabatan, oh itu karena bos saya pilih kasih atau bos saya malah memilih orang yang kurang tepat gitu. Jadi kayak kita ketika gagal tuh nyalahin faktor dari luar gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu dampak dalam organisasi. Jadi atribusi ini ketika dijalankan tidak akurat dapat menimbulkan salah persepsi, hubungan kerja yang buruk dan keputusan manajerial yang keliru. Sebaliknya, atribusi yang tepat tentunya dapat membantu pemimpin membuat keputusan yang adil, meningkatkan kinerja dan mengelola keragaman tenaga kerja dengan lebih efektif. Kayak itu, boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Terima kasih. Oke, untuk yang selanjutnya ada manajemen of the diversity. Nah, secara sederhana, apa sih itu manajemen of diversity? Nah, ini tuh merupakan sebuah cara organisasi untuk mengatur perbedaan yang ada di antara karyawannya. Perbedaan ini ada di antara ada macam-macam, mulai dari segi umur, gender, budaya, agama sampai cara berpikir juga bisa. Nah, tujuan utamanya itu bukan cuma ya udah beda mah wajar gitu. No, no, bukan. Jadi gimana caranya biar perbedaan itu jadi kekuatan, bukan jadi malah ribut gitu. Nah, ini ada ahli sendiri, Cox, eh, tahun 1993 menuturkan bahwa keberagaman dalam organisasi itu bukan sekedar fakta sosial, melainkan sebuah kekuatan yang bisa mengarah pada konflik atau keunggulan kompetitif. Jadi kuncinya itu ada pada sejauh mana sih organisasi mampu menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung setiap individu untuk berkontribusi. Boleh di next. Nah, kenapa sih manajemen of diversity itu penting? Yang pertama, untuk membuat keputusan jadi lebih adil. Misalnya rekrutan atau promosi, jadi nggak lebih berat sebelah tertentu. Jadi semuanya punya peluang yang sama. Nah, yang kedua, itu bisa bikin kerjaan jadi lebih kreatif dan juga inovatif. Nah, karena ide yang dari orang yang beda latar belakang itu pasti kan lebih variatif. Jadi hasilnya atau solusinya jadi yang keluar jadi lebih inovatif. Nah, yang ketiga, bikin untuk menarik dan mempertahankan karyawan berbakat. Nah, jadi kalau di lingkungan kerjanya nyaman dan semuanya orang diterima, otomatis karyawan juga bisa lebih loyal. Nah, yang keempat itu memberi citra positif dan keunggulan global.
Jadi organisasi bisa ngatur keberagaman biasanya dipandang secara lebih profesional dan juga bahkan bisa untuk bersaing di level global. Boleh di next. Nah, caranya gimana? Nah, ini ada beberapa strategi eh, terkait dengan mengelola keberagaman di perusahaan. Yang pertama itu ada komitmen dari manajemen puncak. Nah, jadi bukan cuma sekedar slogan doang, tapi beneran ditunjukin lewat kebijakan nyata. Pimpinan harus menunjukkan dukungan nyata pada keberagaman, bukan hanya berupa slogan, juga lewat kebijakan dan juga tindakan. Yang kedua ada diversity training. Pelatihan ini membantu karyawan memahami bias atau stereotip tertentu yang sering tidak disadari, sekaligus juga mengajarkan cara bekerja sama dengan orang yang berbeda latar belakangnya. Yang ketiga ada edukasi dan mentoring. Jadi program ini itu merupakan sebuah pembelajaran dan juga pendampingan secara nyata yang diberikan untuk membantu karyawan dari berbagai kelompok untuk beradaptasi, berkembang, dan juga merasa didukung di tempat kerja. Yang terakhir ada kebijakan anti diskriminasi dan juga anti pelecehan. eh Aturannya itu harus jelas secara mekanisme dan juga prosedural terkait dengan pelaporan yang aman wajib agar semua karyawan itu ngerasa aman dan juga dilindungi oleh perusahaan. Boleh di next? Oke, kesimpulannya, perception, attribution, dan juga management of diversity saling berkaitan satu sama lain dalam membentuk perilaku individu di tempat kerja. Persepsi untuk menentukan bagaimana seorang menilai orang lain dan juga situasinya. Nah, tapi kan seringkali dipengaruhi oleh berbagai bias yang dapat menimbulkan penilaian yang nggak objektif itu. Kemudian atribusi itu bisa membantu untuk memahami penyebab perilaku seseorang apakah berasal dari faktor internal atau faktor eksternal. Nah, yang terakhir itu ada manajemen of diversity yang menuntut kemampuan untuk menghargai perbedaan dan mengurangi dampak negatif dari persepsi atau atribusi yang keliru. Dengan memahami ketiganya, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang adil, inklusif, dan juga produktif. Boleh di next? Oke, sekian pemaparan dari kelompok. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau masih bingung, boleh dipersilakan. Oke, di layar saya ada Citra Ayu. Boleh untuk mengaktifkan fitur mic-nya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya Citra Ayu dari kelompok 14. Terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat jelas. Saya izin bertanya, misalkan di dalam kehidupan sehari-hari itu, eh, bagaimana suasana hati seseorang bisa mengubah persepsinya terhadap perilaku orang lain? Contohnya tuh kayak, misalkan orang lagi kesel, terus ada orang lain yang berkomentar, dia tuh bisa nganggap komentar itu sebagai sebuah sindiran. Nah, itu gimana atasinya? Terus bagaimana hal itu tuh bisa terjadi? Apakah dimengerti? Siap dimengerti. Oke, untuk teman-teman yang lain, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak kami izin berdiskusi terlebih dahulu. Bagi teman-teman kelompok 4, silakan join berkat Zoom-nya ya. Terima kasih. Oke, baik.
Oke, saya Trevin Rahmat pribadi akan izin menjawab pertanyaannya dari Citra, yang dimana pertanyaannya tadi itu dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana suasana hati seseorang bisa mengubah persepsi terhadap perilaku orang lain. Yang misalnya itu saat sedang kesal, seseorang bisa menganggap komentar biasa sebagai sindiran. Nah, jadi suasana hati atau mood memang berperan besar dalam membentuk persepsi seseorang. Saat seseorang sedang emosional atau kesal, proses kognitifnya cenderung menjadi lebih subjektif dan lebih defensif, yang akibatnya informasi yang netral bisa ditafsir secara negatif. Misalnya komentar yang sederhana dari teman bisa dianggap sebagai sindiran karena persepsinya itu dipengaruhi oleh keadaan emosional, bukan oleh makna sebenarnya dari ucapan tersebut. Nah, dalam konteks organisasi, hal ini menunjukkan pentingnya pengendalian emosi dan kesadaran diri agar kita bisa menilai perilaku orang lain secara lebih objektif. Nah, menurut dari yang kami cari dari kata George and Jones 2012, mood dapat mewarnai cara seseorang memproses informasi sosial, sehingga suasana hati positif cenderung menghasilkan penilaian yang lebih optimis, sementara suasana hati yang negatif membuat seseorang lebih kritis, bahkan sinis terhadap orang lain. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah jelas, Ibu Citra? Jelas. Oke, Makasih. baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bung Rifki. Oke, bagi teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, kami dari kelompok 4 pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabarakallah. Oke, karena presentasi sudah selesai, boleh saja ya, jangan lupa isi absensi di grup APD. Terima kasih.